Selamat siang pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, bergaul untuk satu tujuan. Segmen kedua siang hari ini khusus membahas kesiapan stakeholder pariwisata dalam penerapan SOP New Normal bidang pariwisata. Bagaimana koordinasi pemerintah daerah kepada stakeholder pariwisata dalam menyusun SOP New Normal bidang pariwisata. Apa harapan para stakeholder pariwisata kepada pemerintah daerah dalam menyusun SOP New Normal bidang pariwisata? Semuanya akan dibahas secara tuntas dan lebih mendalam di segmen kedua ini. Bersama para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Ketua ASPI DPD Provinsi Bangka Belitung, Bapak Agus Palepi, Ketua IHGMA, Bapak Agus Suyatna, Ketua HPI, Bapak Erling Rinanto, Brand Manager Sriwijaya Air, Bapak Denny Octavianus, Station Manager NEM Air, Bapak Islah Syahrullah. Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan teman-teman pelaku stakeholder pariwisata, ada dari Sriwijaya dan NEM Air. Tadi di segmen pertama sudah ada Garuda. Kita langsung ke Sriwijaya dan NEM Air terlebih dahulu terkait bagaimana kesiapan dari dua maskapai atau satu grup ya untuk menghadapi atau pengaktifan kembali penerbangan dari luar ke Pulau Belitung. Seperti apa? Mungkin dari Sriwijaya dulu, nanti dari silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa setelah hasil audiensi kemarin dengan Bapak Bupati, di mana Bapak Bupati sudah memberikan informasi bahwa untuk penerbangan masuk membawa penumpang sudah diizinkan mulai tanggal 15 Juni. Besok ya 15 Juni, dan kami langsung berkoordinasi dengan kantor pusat dengan manajemen terkait dengan informasi ini untuk memutuskan apakah kita akan terbang membawa penumpang masuk ke Tanjung Pandan, dan perhitungan kita berapa kali kita bisa terbang membawa penumpang ya. Nah, dari hasil kami berdiskusi dengan kantor pusat, untuk Sriwijaya Air itu kita terbang periode 15 Juni sampai 30 Juni itu 1 minggu 4 kali. Di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu ya. Jadi 1 minggu 4 kali. 1 minggu 4 kali. Ya, 1 minggu 4 kali. Dari Jakarta jam 9.55, tiba di sini jam 11.05, kemudian dari Tanjung Pandan jam 11.50, tiba di Jakarta jam 13.00. Ya. Dari data bookingan semenjak kami buka kemarin sampai dengan hari Kamis itu, kalau dari tingkat isian dari Tanjung Pandan ke Jakarta sudah maksimal. Kalau dari Jakarta masih masih kurang ya, paling sekitar 30-an orang, 40 orang dalam satu penerbangan, meskipun kapasitas yang dibuka hanya 70% ya, 70% dari total seat yang ada. Nah, cuman kami berharap Tuhan dengan adanya penerbangan ini sudah mulai membuka ya, sudah mulai membuka jalur. Mudah-mudahan di minggu pertama mungkin kurang maksimal, tapi di minggu kedua bisa sudah maksimal mulai ya. Nah, ini seperti itu. Ya, mungkin dari NEM Air sendiri. Terima kasih. Untuk dari NEM Air sendiri ini kita rencananya 1 minggu 2 kali. Ya, 1 minggu 2 kali. Karena sesuai dengan kita juga koordinasi ke Pangkal Pinang kemarin. Karena Pangkal Pinang kan rencananya kita sesuai dengan rute yang sudah ada itu tetap berjalan. Artinya selain dengan kantor pusat juga dengan Pangkal Pinang. Jadi waktu itu mereka juga koordinasi dengan Pak Gubernur, sehingga untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang itu selama 1 bulan selama setengah bulan tanggal 15 sampai tanggal 30 itu menjadi 4 kali. Jadi artinya kita menyesuaikan dengan rute Pangkal Pinang juga, biar connectingnya kita juga tetap dapat tuh buat Pangkal Pinang sama Pangkal Pinang Palembang.
Palembang. Jadi nanti rotasi diagram pesawat kita itu dari Jakarta, Tanjung Pandan, Pangkal Pinang, Palembang, balik lagi nanti. Jadi artinya kita juga memudahkan untuk penumpang yang mau istilahnya mudik atau pulang kampung ke Palembang itu bisa dengan hari yang sama. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus mungkin untuk tanggalnya itu mulai besok tanggal 15. Tanggal 15 sudah mulai dari Jakarta itu jam 8 pagi sampai di sini jam 9:05. Habis itu jam setengah 10 nanti 9.30-an ke Pangkal Pinang. Habis itu nanti rutenya sesuai dengan per 30 menit dari ground time itu, sehingga nanti pesawat balik lagi ke Tanjung Pandan itu sekitar jam 2, sehingga nanti setengah 3 udah terbang lagi ke Jakarta. Artinya dalam satu hari kita ada 2 penerbangan, Tanjung Pandan, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Jakarta nanti. Mungkin kalau untuk aturan sesuai dengan instruksi yang perlu disampaikan sama. Kita tetap menyediakan menginformasikan kepada penumpang itu rapid test yang masa berlaku selama 3 hari sesuai dengan SD-nya gubernur. Kalau untuk pemberitahuan kita sampaikan juga ke semua unit-unit termasuk bandara sebagai tuan rumah, termasuk pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan kita juga tetap koordinasi kantor pusat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda setempat biar bisa kita sesuaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk 6R. Kita masuk dulu ke teman-teman stakeholder pariwisata. Ini ada yang ditanyakan? Untuk Bang Agus sendiri, ini manggilnya Bang Agus saja ya Bang ya? Untuk Bang Agus sendiri, Agus mana nih? itu Bang Agus Palevi. Agus Palevi ya? Kalau ini Pak Agus. Pak Agus. Bukan Kalau Mas. ini Apa? Bang Agus ya. Atau lebih ini formal aja Pak Agus ya. Pak Agus Palevi, bagaimana koordinasi antara Pemda dan stakeholder pariwisata dalam penyusunan SOP New Normal ini, Pak Agus? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sementara kalau untuk SOP atau protokol new normal berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Belitung khususnya, hingga saat ini kita sedang menunggu finalnya dari pemerintah. Dan memang dalam waktu dekat pemerintah akan mensosialisasikan secara utuh seperti apa nantinya protokol-protokol yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan wisata yang ada di Pulau Belitung. Tapi secara umum, karena di pariwisata itu punya banyak asosiasi kepariwisataan, masing-masing elemen atau stakeholder itu mereka sudah punya SOP masing-masing yang berujuk pada SOP yang dibuat oleh asosiasi pusat seperti itu. Akan tetapi walaupun demikian tetap acuannya adalah yang di lokal karena kondisinya lebih pas dan lebih sesuai dengan keadaan di tempat kita seperti itu. Untuk wisatawan Pak Agus, kan persyaratan yang masuk itu sangat banyak ya Pak ya. Nah itu kan biayanya juga sangat mahal. Bagaimana tanggapan Pak Agus terkait dengan lebih mahal syaratnya, mengajukan syaratnya dibandingkan harga tiket dari pesawat? Nah, ini memang sebuah tantangan dalam menjalankan wisata ke depan. Karena memang dari kos sendiri kalau untuk perjalanan aja itu diperkirakan akan ada kenaikan dari harga sebelumnya sekitar 30 sampai 50%. Ya, karena physical distancing, ya, kemudian adanya komponen-komponen baru yang dimasukkan ke dalam komponen perjalanan seperti alat pelindung diri dan sebagainya. Nah, ditambah lagi dengan biaya rapid test. Dan ini sebenarnya masih menjadi kebimbangan karena kalau rapid test masa berlakunya 3 hari, orang 3 hari 2 malam di Belitung 2 kali rapid test sebelum dia berangkat rapid test, kemudian di Belitung mau pulang dia rapid test kembali. Dan ini akan menjadi sebuah dilema nantinya bagi orang-orang yang ikut berwisata. Karena kita tahu sendiri kos untuk rapid test itu berapa seperti itu. Ya, mungkin kalau dia 2 kali rapid test seharusnya bisa berangkat 2 orang, tapi gara-gara seperti mungkin akan jadi pertimbangan ke depan. Semoga akan ada kebijakan baru khususnya dari pemerintah karena kan kita salah satu pilot project untuk menerapkan pariwisata new normal di Indonesia ini. Ya, harapannya akan ada solusi-solusi terbaik lah agar pilot project ini juga bisa berjalan. Jangan sampai kita coba buka tetapi karena aturan-aturan yang terlalu mengikat akhirnya wisatawan juga tidak bisa berkunjung sehingga kegiatan kepariwisataan tidak terselenggara dengan baik. Mungkin ke
Pak Agus Suyarna nih. Ada dua Pak Agus siang hari ini. Untuk dari IHGMA sendiri Pak, terutama ya terkait karena tadi penerbangan sudah dibuka, harapannya perlahan pariwisata dengan segala tantangan yang tadi sudah disampaikan, harapannya bisa mulai menggerakkan kembali perlahan. Terus bagaimana kesiapan dari IHGMA sendiri dalam hal ini, koordinasi mungkin pemerintah dan kesiapan IHGMA ini sendiri seperti apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari IHGMA, sebagian besar anggota kami, hotel-hotel, itu sebenarnya sudah punya SOP. Bahkan beberapa, terutama hotel-hotel yang memiliki manajemen, itu sudah menerapkan. Ya, dari mulai bulan Februari, Maret, kita sudah melakukan protokol kesehatan tersebut. Iya. Nah, begitu kondisinya semakin memburuk sehingga mengakibatkan hotel tutup. Iya. Bukan berarti kita tidak punya SOP, kita sudah siap sebenarnya. Sudah dijalankan, Pak? Sudah dijalankan. Ya. Namun seperti Bang Agus bilang ya, Bang Agus, kita tetap mengacu kepada kebijakan dari daerah setempat. Sehingga kami juga para hotel masih menunggu dari Pemda SOP seperti apa yang akan diterapkan di wilayah Belitung ini, sehingga kami bisa menyesuaikan. Karena IHGMA kan hotel, kami juga berinduk kepada PHRI. PHRI sendiri sudah mengeluarkan SOP standar kesehatan, kita juga sudah punya. Jadi tinggal menunggu gongnya dari pemerintah setempat, kapan itu dimulai, bagaimana penerapan disesuaikan dengan kebijakan setempat. Begitu. Ya, harapan kami sih dengan dibukanya penerbangan ada harapan kecil. Saya baru bilang harapan kecil. Ya, karena tadi tantangan sudah betul. Betul. Dengan dibukanya penerbangan berarti akses ada. Namun dengan munculnya biaya-biaya akibat dari protokol kesehatan tersebut menjadi pertimbangan lain bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Belitung. Walaupun kami hotel-hotel misalnya mengeluarkan promo-promo yang demikian dahsyat, tapi kalau tidak berimbang ya dengan biaya nanti yang harus dikeluarkan, jangan sampai program-program ini menjadi mubazir gitu ya. Mubazir dalam arti tidak efektif. Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak ke semua pihak, ke semua golongan. Jadi memang akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai pelaku pariwisata. Ya, mudah-mudahan pemerintah terutama bisa berkolaborasi dengan kami pelaku pariwisata sehingga bisa menemukan formula yang tepat untuk meng-recovery pariwisata, khususnya pariwisata di Belitung. Dan Belitung salah satu Bali baru dan proyek nasional juga. Betul. Ya. Memang yang informasinya pariwisata katanya membidik wisatawan bergantung tebal katanya. Nggak tahu nih yang mana yang tebal. Jadi kalau dari Pak Erling dari HPI ini lebih ke teman-teman orang wisata ya. Itu seperti apa kalau dari HPI sendiri? Baik, terima kasih. Pada dasarnya kami dari Himpunan Pramuwisata Indonesia atau Persatuan Tour Guide, sebenarnya kita sudah punya SOP karena kita asosiasi ada DPP-nya, ada DPD, ada DPC. Cuman seperti yang Pak Agus sampaikan, kita pasti setiap daerah itu memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kami sebenarnya menunggu juga ini SOP baku dari pemerintah Kabupaten Belitung seperti apa untuk tenaga kerja bidang kepemanduan. Karena apa? Selalu saya memberikan pesan ke teman-teman seluruh anggota di HPI ataupun pekerja pariwisata di lapangan, yang paling utama itu bukan masalah ekonomi tapi masalah bagaimana menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita gitu kan, agar new normal ini benar-benar kita berpikir Belitung itu memang benar-benar sebagai contoh nasional. Kalau memang
pariwisata bisa dijalankan di situasi pandemik COVID-19 ini. Itu yang sering kita sampaikan gitu ya. Terus kami juga sebenarnya sudah bikin video sosialisasi secara mandiri bagaimana apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum menjemput wisatawan, apa-apa aja yang harus dilakukan selama perjalanan tur gitu kan. Jadi cuman itu secara asosiasi. Jadi kami jujur aja tadi dapat informasi ternyata tanggal 18 ada launching untuk SOP pariwisata. Kita sangat antusias sekali untuk menyesuaikan dengan SOP yang Kabupaten Belitung. Saya rasa itu Bang Teguh yang ingin saya sampaikan di sini. Baik, untuk Pak Agus, ini ingin bertanya lagi. Menurut Pak Agus, apakah worth it di saat pandemi gini mau dibuka jalur wisata, Pak? Jadi begini, worth atau tidak tergantung kita lihat dari sisi mana. Pembukaan pariwisata itu sebenarnya segmennya itu tidak harus orang datang, tetapi bisa orang lokal. Akan tetapi kalau melihat kondisi Belitung, peluang orang lokal untuk berwisata untuk di saat ini itu sangat kecil sekali. Hampir semua terdampak. Betul, seperti itu. Makanya tadi kita yang di sini termasuk khawatir dengan salah satu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penumpang. Karena tadi kalau kita dibuka, kita pasti akan mengandalkan wisatawan yang datang dari luar pulau itu. Berbeda halnya seperti Jawa Tengah misalnya atau Jawa Timur. Mereka yang bisa diakses dengan darat, artinya bukan orang Jawa Tengah pun mereka masih bisa, dan jumlah penduduknya pun jauh lebih banyak seperti itu. Nah, ketika kita berbicara worth it atau tidak, sebenarnya sangat mungkin sekali. Nah, ketika protokol-protokol ini kita bisa penuhi. Memang di awal agak ribet. Betul, penyesuaian. Nama juga baru kan. Ya sama lah. Kayak kita nggak biasa makan selai nasi, kalau udah makan bakso 2 mangkok pun tetap cari nasi kan, seperti itu, karena belum terbiasa. Bang Agus. Oh iya, Bang Agus. Kalau bagus enggak? Nah, seperti itu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya karena tadi yang disampaikan oleh Pak Erling tadi, kita yang harus pertama kali memikirkan keselamatan kita dulu. Makanya kita selalu menghimbau kepada pemerintah, terutama destinasi itu boleh dibuka atas dasar keamanan dan kenyamanan, bukan atas dasar ekonomi. Nah, karena kalau atas dasar ekonomi, semua orang pengen mulai lagi usaha, tetapi dijamin nggak keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai karena terburu-buru, akhirnya berakibat tidak baik, nah, dan dalam waktu yang lebih panjang lagi. Gitu. Untuk itulah diperlukan protokol-protokol yang saat ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah kita, dan kita sedang menunggu seperti apa pindahnya, dengan harapan kita bisa terapkan sama-sama sehingga wisata Pulau Belitung bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Semoga lancar ya Pak ya. Amin. Ini menarik masalah biaya nih Pak Agus. Kita harus mengkonfirmasi ke maskapai sendiri. Mungkin ada informasi kalau dulu sebenarnya sebelum pandemi ini mewabah di Indonesia, kita tahu bahwa Belitung salah satu Bali baru dan mendapatkan diskon. Tapi tidak lama menyerang diskon, pandemi mulai membawa luar biasa. Dan untuk saat ini mungkin bisa diinformasikan dari maskapai sendiri informasinya, mungkin terkait harga tiket, dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan lagi. Silakan mungkin dari Sri Jayadi. Kalau dari harga tiket, kita tetap mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan, ya, Pak Teguh, di mana di situ ada tarif batas atas, ya, tarif batas atas, dan dari pihak bandara juga melakukan pengawasan, sehingga kita pun tidak akan berani untuk menjual harga tiket itu di atas tarif batas atas, karena tentunya itu akan dikenakan sanksi buat kita ya. Nah, seperti itu kalau untuk masalah di harga tiket. Mungkin bocorannya? Kalau bocorannya kita buka dari basic fare kita itu 729.000. Basic fare 729, ditambah dengan pajak 10%, ditambah dengan asuransi 5.000, dan airport tax yang sudah termasuk di tiket. Jadi kalau dari Jakarta itu sekitar 890,
dari Tanjung Pandan 847 ribuan. Gitu. Kira ada hal lain yang ingin disampaikan untuk menghadapi Kalau penerbangan? dalam hal menghadapi penerbangan ini, kami sebenarnya sebelumnya juga sudah melaksanakan penerbangan dengan membawa penumpang juga, di mana kami membantu penumpang juga untuk mensosialisasikan terhadap aturan-aturan penerbangan. Jadi karena ini memang penerbangannya berbeda seperti sebelumnya, di mana peran aktif dari maskapai untuk menyampaikan syarat-syarat aturan itu kami lakukan, ya, agar penumpang ketika sampai di bandara prosesnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala kayak misalkan tiba-tiba nggak ada surat ini, nggak ada surat itu, atau ternyata kayak sekarang rapid test hanya berlaku 3 hari, di mana itu kami pastikan penumpang agar rapid test mereka tidak melewati 3 hari terhitung dari tanggal surat itu dibuat. Surat itu dibuat. Jadi kalau berangkatnya ini besok, biasanya kami sarankan 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya sudah rapid test. Karena kalau dia 2 hari, berarti sampai dengan hari berangkat itu sudah selesai 3 hari. Nah, kadang ada penumpang yang ternyata masih ada lanjutan lagi kan, ya udah Pak, pas lah Bapak bikinnya 1 hari sebelumnya saja di rumah sakit swasta yang ada. Itu semua kami bantu sosialisasi. Begitu juga misalkan dari Jakarta, kayak kemarin ada form deklarasi yang harus diisi di wow.belitung.id, di mana kami sudah informasikan juga ke stasiun keberangkatan, tolong disampaikan ke para penumpang supaya ketika mereka mendarat di Tanjung Pandan itu mereka tinggal menunjukkan barcode, ya, sehingga antrian tidak panjang. Nah, itu semua kami bantu sosialisasikan ke penumpang, baik itu melalui SMS hari sebelumnya, di bandara nanti di ruang tunggu itu juga akan disampaikan kepada para penumpang. Intinya kita membantu sama-sama dengan Pemda juga, mungkin dengan penumpang juga mohon pengertiannya itu kan, dengan adanya ketentuan-ketentuan ini supaya semuanya berjalan dengan lancar. Ya, seperti itu. Untuk pihak NEM sendiri, Mungkin dari kami PKNR 6R untuk melengkapi yang telah disampaikan dari Pak BM-nya Sriwijaya Air, karena kita satu grup. Mungkin dari kita, selain dari sisi harga tadi yang tadi dijelaskan, terus dari segi physical distancing yang telah dilakukan oleh maskapai kita sendiri, artinya pada saat boarding penumpang mau naik ke pesawat pun itu kita harus ngecek suhu tubuh lagi. Artinya begitu selesai boarding itu kan dia punya jarak juga penumpang. Jadi begitu habis naik tangga pesawat itu kita cek juga satu-satu untuk memastikan lagi, karena kita kalau ada perubahan langsung kita kembalikan ke tim gugus tugas atau KKP yang ada di bandara. Artinya kita memastikan bahwa seluruh penumpang kita itu pada kondisi bebas. Untuk maskapai nih, buat Sriwijaya dan NEM Air, dampak corona ini kan sangat besar ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu apa dampak yang dirasakan dari maskapai itu sendiri? Dari Pihak maskapai. Dari pihak maskapai ya. Kalau dari jumlah aircraft saja itu sudah dipastikan kita ada pengurangan. Ya, kita kurangi dari jumlah aircraft sesuai dengan kemampuan rute juga, kemampuan rute yang ada. Nah, kemudian mungkin dari sisi ya kita katakan mungkin hak yang kami dapatkan pun sebenarnya juga ada penundaan. Hitungannya bukan pemotongan tapi penundaan. Penundaan, ya berharap kalau nanti perusahaannya eksis kembali, yang ditunda itu bisa kami dapatkan. Nah, seperti itu ya. Tapi dengan kondisi pengurangan aircraft, ya kami di Belitung juga di Bangka gitu kan, intinya kalau dari sisi manajemen itu memang masih fokus untuk membantu provinsi Bangka Belitung gitu ya, dalam hal transportasi udara. Jadi kenapa di minggu depan hitungannya Sriwijaya Air ada 4 kali, NAM Air 2 kali, berarti 6 kali. Di minggu keempat nanti juga ada 6 kali, cuman karena ada
giliran penerbangan yang dari Pangkal Pinang Palembang, sehingga nanti di Selasa dan Sabtunya jadi 2 kali ada Sriwijaya sama Air. Tapi intinya kalau dari sisi manajemen untuk Provinsi Bangka Belitung mereka akan support. Ya, mereka akan support. Untuk Bapak Erling, Pak. Jadi ini untuk pariwisata sekalian kita segmen terakhir, artinya kalau dari kesiapan dari HGMA ya sudah menjalankan bahkan ya Pak ya. Baik. Kemudian dari HPI juga sebenarnya masing-masing sudah mempunyai SOP, artinya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk ya kita bersama-sama menjalani SOP yang normal di bidang pariwisata. Nah kalau boleh nih Pak, mungkin sekaligus statement terakhirnya, apa sih harapan dari teman-teman pelaku atau stakeholder pariwisata ini kepada pemerintah daerah terkait mulai dibukanya perlahan bidang pariwisata di Pulau Belitung ini? Dari saya dulu. Harapan atau Dari masukan, Pak Agus, Bapak? ya. Dari saya, dari IHGMA, harapan kami berharap pemerintah Kabupaten Belitung memiliki ketentuan yang jelas dan itu bisa tersosialisasi dengan baik kepada para pelaku pariwisata maupun masyarakat mau bagaimana Belitung ini. Jadi ketegasan itu yang kami perlukan. Dan harapannya dengan segala kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat membuat kegiatan pariwisata ini bisa berkembang lagi, bertumbuh lagi, walaupun dengan persyaratan kedisiplinan kita ya, kesadaran kita semua baik dari para pelaku pariwisata maupun masyarakat dalam menjalankan penerapan protokoler kesehatan tersebut. Ya mudah-mudahan bisa pulih segera. Amin, amin. Itu harapan kita semua. Ya. Mungkin untuk Pak Erling. Oke, harapan kami dari Himpunan Pramuwisata Indonesia, jujur aja Bang Teguh dan Indi, kita sudah hampir 3 bulan lebih tanpa ada pemasukan sama sekali gitu kan ya, khususnya guide-guide dan pekerja pariwisata. Pemerintah daerah kami sangat berharap SOP yang akan di-launching tanggal 18 itu benar-benar itu sebagai titik balik, maksudnya walaupun secara pelan bahwa itu bisa untuk membuat Belitung kembali dilirik oleh wisatawan, Belitung bisa jadi tempat kunjungan lagi untuk wisatawan, dan benar-bear protap kesehatan atau protokol kesehatan COVID-19 itu di new normal ini benar-benar secara tegas. Karena apa? Kita khawatir dengan ketidaktegasan nantinya malahan jadi blunder untuk kabupaten kita. Saya rasa itu aja. Kalau untuk Bapak Agus, Pak Lepi sebagai Baik. Ketua ASPI. Kalau harapan dengan pemerintah sama dengan Pak Agus sama Pak Erling, akan tetapi kita harus ingat mengembalikan atau memulihkan ekonomi Belitung itu tidak hanya tergantung dengan kinerja pemerintah, tetapi juga kita sebagai masyarakat wajib berusaha mendukung. Artinya kalau kita ingin segera cepat memulihkan ekonomi Pulau Belitung pada umumnya atau Kabupaten Belitung pada khususnya, mari sama-sama kita ikuti, kita jalankan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat atau disiapkan oleh pemerintah. Kita yakin dan percaya apa yang dirancang pemerintah, apa yang direncanakan atau ditetapkan pemerintah itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Karena kami yakin selama pandemi ini, ketika pariwisata lumpuh, multiplier efeknya luar biasa. Ya, tidak hanya pekerja hotel, tidak hanya pekerja restoran, pekerja travel agent, pekerja airline, tetapi juga petani, pedagang, nelayan, pengrajin, mereka merasakan dampaknya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama, semoga kita bisa komitmen ini bukan hanya komitmen pemerintah, tetapi juga masyarakat. Ya, kita saling bahu-membahu, kita jalankan bersama-sama protokol ini agar ekonomi kita berangsur pulih dengan waktu yang tidak lama. Mungkin terakhir dari Mas Kapoy, dari UMR sendiri, ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin kita dari Sriwijaya Air Group
tidak henti-hentinya menyampaikan juga kepada penumpang, khususnya pelanggan setia kita. Artinya tidak usah sungkan-sungkan untuk berkonfirmasi terlebih dahulu di kantor kita apa saja yang menjadi syarat untuk melakukan penerbangan. Artinya jangan sampai mereka melakukan rapid test terlebih dahulu, sementara durasi waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu selama 3 hari itu tidak mereka ketahui. Artinya kita juga memikirkan dari segi ekonomi, kasihan, sayang uangnya gitu. Jadi nanti biasanya begitu emang oke sesuai dengan schedule kita mau terbang itu kita hubungi. Jadi dari Pak BM Sriwijaya pun juga selalu menginstruksikan kepada kita juga. Artinya kalau ada penumpang kita konfirmasi terlebih dahulu, kita catat nomor teleponnya, kita hubungi nanti mungkin Bapak mau rapid test pada 1 hari sebelum keberangkatan. Mungkin itu yang salah satu yang harus kita himbau juga nih kepada masyarakat. Artinya masyarakat juga harus tahu, jangan asal beli tiket tapi aturan-aturan yang telah dikeluarkan pemerintah itu mereka juga tidak paham, kasihan. Mungkin yang ini bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan dari 6 hari. Mungkin dari Sriwijaya ada masukan, Oke, Kak? izin Bang Teguh, Mbak Nindi ya. Mungkin menyikapi dari teman-teman Pak Agus dulu, Bang Erling, Bang Agus gitu ya, terkait dengan SOP yang akan diterapkan khusus untuk para wisatawan ya. Karena kami lihat di minggu ketiga, yaitu 15 sampai 20-an, mungkin market kami adalah orang yang akan kembali ke Belitung ya, yang mungkin terjebak di Jakarta atau di mana-mana yang mau masuk Belitung. Tapi kita akan pikirkan lagi nanti di minggu keempat, kalau itu orang sudah pulang ke sini semua, kita nggak dapat wisatawan meskipun sedikit. Nah, kami akan memikirkan market apalagi yang akan kami cari gitu kan. Ya kalau logistik oke, sudah terbentuk gitu kan. Tapi kalau nggak ada supply wisatawan yang masuk, mungkin dari sisi maskapai juga akan berpikir ya mungkin dari frekuensi kita harus kurangin lagi. Nah itulah, jadi dengan sudah adanya flight yang sudah kita publish, nah kita mohon support juga gitu kan dari Pemda, mungkin dari masyarakat juga, silakan membantu kami juga, kami bantu agar bisa sama-sama kita pulihkan cepatlah ekonomi Belitung. Amin. Ya, amin ya. Oke, terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah hadir. Sukses selalu para narasumber. Insya Allah semoga bisa berjumpa di lain waktu lagi. Amin. Pemirsa TV online di TV Belitung Televisi Berita, demikianlah sudah kita dengarkan bersama-sama dari maskapai Sriwijaya Air, NAM Air, kemudian dari narasumber Bapak Agus dari HGMA, kemudian Bapak Erling dari HPI, dan Bapak Agus dari ASP sendiri, bahwa sebenarnya para stakeholder pariwisata juga sudah menyiapkan, bahkan sudah menjalankan SOP new normal terkait penerapan protokol kesehatan. Dan para stakeholder pariwisata sudah menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah, kemudian menyambut baik rencana pemerintah daerah dalam hal ini melaunching SOP new normal bidang pariwisata di tanggal 18 Juni 2020. Demikian pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita. Selesai sudah perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga acara talk show bersatu, bergalur untuk satu tujuan, dapat memberikan manfaat, informasi, dan juga mengedukasi seluruh masyarakat Pulau Belitung. Amin ya rabbal alamin. Saya Nindi Lucia Eka Putranti. Saya Teguh Trinanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.